Kehadiratmu kami sungguh bersyukur karena kesempatan ini sangat indah untuk kami mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu itu adalah merupakan makanan rohani bagi jiwa kami, bagi roh kami, juga bagi tubuh kami. Bisa membuat tubuh kami kuat, jiwa kami kuat, dan roh kami kuat. Oleh sebab itu kiranya Engkau menjadikan firman Allah ini, logos ini menjadi rema. Dan Engkau mengubahnya begitu rupa sehingga firman-Mu sungguh-sungguh akan membuka hidup kami. Adapun hamba-Mu yang kecil, yang sederhana, biarlah Tuhan menyerahkan kepada-Mu, dan Engkau yang akan menolong sedemikian rupa hingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh memberkati setiap kami secara rohani, tapi juga bisa menjadi digenapi secara jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena hati kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka dalam Alkitab kita, Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap, saya sendiri membaca ayat yang ganjil. Setelah hitungan yang ketiga, kita akan baca. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang dusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur itu penting. Mengucap syukur itu sangat penting. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya itu, ucapan syukur itu sangat penting. Ucapan syukur itu sangat penting. Dan dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 1 juga dikatakan di sana bahwa mengucap syukur itu baik. Mengucap syukur itu baik. Nah, di dalam
teks kita ini Injil Lukas, mengucap syukur itu sesuatu yang sangat penting. Sehingga di dalam hidup kita itu sebagai orang percaya, karena mengucap syukur itu penting, maka di dalam hidup kita itu harus dikembangkan kehidupan ucapan syukur kita, dikembangkan sampai menjadi style, dikembangkan sampai menjadi gaya hidup kita. Itu adalah mengucap syukur. Nah Bapak Ibu, mengapa kehidupan sebagai orang Kristen itu harus bergaya ucapan syukur, harus bergaya mengucap syukur? Nah dalam teks kita di sini kita melihat bersama-sama ya, ayat 11 sampai ayat 19, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu telah menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Semuanya telah sembuh. 10-10-nya sudah sembuh. Tetapi hanya satu saja yang kembali kepada Yesus, yang mengucap syukur, yang memuliakan Allah, yang tersungkur di kaki Yesus. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi dia memuliakan Allah dengan suaranya yang nyaring, yang keras. Terus ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Bapak Ibu, dari 10 orang yang disembuhkan hanya satu yang mengucap syukur. Berarti kan ini dari 10 orang itu hanya satu yang mengucap syukur. Perbandingannya itu seperti itu. Kalau ada 10 orang yang disembuhkan hanya satu yang mengucap syukur. Perbandingannya gitu. Berarti yang 9 itu nggak punya gaya hidup yang mengucap syukur. Berarti yang namanya mengucap syukur itu sedikit sekali orangnya. Yang mengucap syukur itu sulit. Iya kan? Kan sulit. Hanya satu yang mengucap syukur. Yang 9 enggak mengucap syukur. Kan sedikit yang mengucap syukur. Tetapi ini bukan kebenaran, ya. Ini bukan kebenaran. Tuhan Yesus Kristus merindukan kepada setiap orang percaya itu, entah disembuhkan, entah belum disembuhkan, itu harus mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu menjadi gaya, menjadi style di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu dikehendaki oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Gitu. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Ibu, sekarang saya juga mengucap syukur. Saya beberapa hari, mungkin ada 3 atau 4 hari kena sariawannya. Saya heran tuh, baru kali ini sariawannya itu sangat luar biasa. Sebelumnya enggak seperti ini. Saya sudah berdoa, sembuh, betul sembuh, sempat sembuh. Tapi nanti datang lagi, jadi sembuh kambuh. Lalu saya bilang sama Budi, besok pagi aku mau ke dokter lah. Betul, saya ke dokter karena punya BPJS itu. Dikasih obat 3 hari. Kemarin sore habis obatnya sudah.
Kok masih ya? Kok masih? Terutama ketika saya bicara seperti ini Bapak Ibu, dan saya makan itu nikmat banget. Jadi ada satu rasa yang ditambahkan oleh Tuhan, sampai rasa makanan masakan yang enak itu tidak terasa. Yang terasa itu yang dari Tuhan ini nikmat sekali. Dan saya coba mengucap syukur, dan saya coba tertawa. Istri saya bilang, ini sambal ini pedas, mesti nanti kalau makan sambal sakit sebentar terus alum. Ya. Ini resep mana ini? Saya belum berani itu. Tapi saya tetap bersyukur Bapak Ibu. Walaupun saya besok menyampaikan firman yang harus banyak bicara. Jadi itu di ujung lidah Bapak Ibu. Jadi selalu bergesekan dengan ini. Aduh, minta ampun. Lalu kemarin Jumat itu ke Cilomo. Loh, karyawan kok pelayanan? Dan waktu saya berobat Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu, kan dicek tensi ya. Saya lupa tadi. Wah, Bapak ini agak tinggi nih tensinya. Gak tahu saya nggak cerita semua berubah atau belum. Tensi saya 140. Jadi ini agak tinggi Pak. Biasanya Bapak itu 120, 125 kan ya. Bawahnya itu 87. Wah, jadi oh iya dah. Saya pikir apa kemarin makan sapi sama kambing apa ya? Saya kurang ini. Jadi sudah karyawan lalu memang ke kepala Bapak Ibu. Memang ada rasa di kepala dan di tengkuk ini kaku-kaku gitu. Apa ini ya begitu? Saya tidak tahu, Tuhan yang tahu, dan Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Obatnya sudah habis dan obatnya itu dari Tuhan. Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena gaya hidup orang percaya itu salah satunya adalah mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terus kita melihat dari cerita ini, orang-orang berusaha ke sana kemari, ingin mencari kesembuhan, ingin mencari pemulihan dari sakit penyakit. Tetapi khususnya di sini 10 orang itu sudah berdoa kepada Tuhan dan doanya didengar oleh Tuhan Bapak Ibu. 10-10-nya didengar oleh Tuhan dan disembuhkan. Tuhan berkata dalam ayat yang ke 14, lalu bukan, ayat yang ke 12. Ayat 14, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takut. Lalu Yesus berkata, pergi sana kamu kepada imam, karena dalam perjanjian lama itu Imamat pasal 14 dikatakan kalau orang sakit kusta itu harus lapor dulu kepada imam. Karena imam itu juga semacam pemimpin, tetapi juga mereka punya peranan sebagai hakim, sebagai orang-orang yang bisa melayani semua umat, dan mungkin juga termasuk akan diberi ramuan-ramuan ya oleh imam-imam. Lalu nanti kalau sudah sembuh juga lapor gitu. Itu peraturan dalam perjanjian lama. Tetapi mereka sebelum lapor itu baru di tengah jalan sudah sembuh. Jadi ini mukjizat yang luar biasa. Ini kesembuhan ilahi, mukjizat yang luar biasa. Belum sampai kepada imam, laporan bahwa aku sakit kusta itu sudah disembuhkan oleh Tuhan.
Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini fakta bahwa mengucap syukur itu sulit. Mending kok mengucap syukur, nggak punya uang kok mengucap syukur. Bapak Ibu, ini yang 9 orang itu sudah disembuhkan, sudah dapat anugerah, itu nggak mengucap syukur, nggak ada rasa terima kasihnya. Saya nggak tahu saking senangnya atau bagaimana, sehingga dia itu lupa daratan, lupa ingatan, lupa lautan, sampai mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang memiliki gaya hidup selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Nah, dalam bagian ini saya melihat ada beberapa hal yang menarik, yang sangat indah di dalam hal kita mengucap syukur. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada orang yang sudah disembuhkan itu, orang yang sudah bersyukur itu, bahwa yang pertama, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mau mengatakan kepada orang yang sudah sembuh dan orang yang bersyukur di situ, bahwa peranan iman itu sangat penting. Seseorang bisa disembuhkan, seseorang bisa mengalami mukjizat, itu diperlukan suatu iman. Suatu iman sehingga mereka itu disembuhkan. Saya kira ayat 13 itu 10 orang kusta itu berteriak-teriak berdoa dan dia bilang, Yesus Guru kasihanilah kami. Dia memanggil Yesus gitu. Saya kira ini mereka berdoa kepada alamat yang tepat, Yesus. Berdoa kepada alamat yang tepat. Ini tidak ada masalah buat mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan tidak ada masalah dengan iman, dengan keyakinan mereka. Buktinya mereka itu disembuhkan karena iman itu. Tetapi Bapak Ibu, mengapa Tuhan berkata dalam ayat 19, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya katakan orang yang disembuhkan tadi 10 orang itu mereka sudah termasuknya percaya, karena mereka berdoa kepada sasaran doa pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Tetapi dalam ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada orang yang bersyukur itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Baik Bu, apa yang terjadi kepada orang yang bersyukur itu? Saya melihat di dalam terjemahan King James Version ini, KJV, memang 10 orang itu disembuhkan dari kustanya. Tetapi karena satu orang yang bersyukur kepada Tuhan, yang memuliakan Allah, yang tersungkur di depan kaki Yesus Kristus itu, ini mengalami suatu kesembuhan ilahi yang lebih dari yang 9. Kalau yang 9 orang itu, kalau sakit kusta itu apa sih ya, yang meretel itu apa? Jarinya ya, luka-luka itu. Nah kalau yang 9 ini lukanya sembuh, lukanya hilang. Karena kusta kan itu kan
ada luka-luka gitu ya, nanti lepas gitu. Nah yang 9 ini mungkin ininya lepas gitu, tapi masih bisa tangan. Jadi sembuh, kustanya sembuh, tetapi tangannya masih cacat gitu, nggak ada jari-jarinya. Tapi yang satu ini, dia jarinya baru, dia tetap utuh seperti ini, dan nggak ada bekas kalau itu habis kena kusta. Itu. Jadi yang satu orang ini mengalami berkat yang luar biasa. Memang 10-nya itu sembuh, tetapi yang satu orang ini mengalami mukjizat yang lebih lagi. Sehingga orang yang satu ini kalau dilihat itu sepertinya tidak pernah sakit kusta. Mungkin kalau temannya tetangganya bilang, "Loh, kami bejo kan?" "Iya." "Loh jadi mana?" "Loh kok itu yang lain kok pada merotoli tapi sembuh. Tapi bejo ini butuh utuh." Jadi bagian-bagian tubuh yang lepas, yang rusak, yang mati karena kusta ini kembali nempel dan menjadi sempurna seperti ini. Ini bedanya Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, betapa dahsyat kalau kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bersyukur bukan hanya di bibir Bapak Ibu. Kadang-kadang manusia kalau diberkati ya, oh Tuhan terima kasih. Bersyukur dengan sungguh-sungguh. Bersyukur kepada Tuhan dengan sopan, dengan hormat, dengan rendah hati, tersungkur Bapak Ibu, memuliakan Allah, memuji Allah secara luar biasa. Bapak Ibu, nah ini pasti beda. Ini gaya hidup orang yang percaya. Berdoanya kepada Yesus, imannya kepada Yesus. Setelah diberkati mengucap syukur, memuliakan Allah, memuji Allah, tersungkur di bawah kaki Yesus. Bukan sambil jalan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya aku diberkati. Semua anugerah yang kita alami, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Makanya tadi saya kata di depan, penting sekali mengucap syukur. Ada berkat khusus yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu perbandingannya. Orang sulit mengucap syukur. Oleh sebab itu mari kita ubah. Kalau Bapak Ibu masih sulit mengucap syukur, mari Bapak Ibu belajar. Belajar dengan iman. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan juga yang lainnya, selanjutnya, tadi itu belajar iman. Yang kedua, belajar tentang anugerah Allah. Makanya bersyukur. Bapak Ibu, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini anugerah Tuhan. Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu sehat, itu anugerah Tuhan. Jadi mari kita bersyukur. Lebih-lebih kalau Bapak Ibu sakit, disembuhkan. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Bapak Ibu sudah berdosa, kalau kemudian binasa, percaya Yesus selamat. Wah, itu anugerah yang luar biasa. Jadi yang kedua adalah supaya bertumbuh pemahamannya bahwa hidup ini adalah anugerah. Maka dari itu bersyukur. Mungkin masih banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, kecil. Ini Tuhan bukan anugerah ini. Ini bukan anugerah. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu anugerah. Karena kita nol, Bapak Ibu. Kita
kita itu nol di hadapan Tuhan. Kita itu enggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. HP kalau ada itu anugerah. Apa saja yang ada di milik kita itu anugerah Tuhan. Lebih-lebih seperti mukjizat, seperti itu yang tidak ada diadakan oleh Tuhan, itu mukjizat, itu anugerah Tuhan. Jadi kita harus belajar tentang anugerah, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata di situ, loh, bahwa tadi ada 10 orang yang disembuhkan, dan yang wong sing ditokke sing kembali, lah sing sangamen ndi ya. Tuhan itu menyindir kepada kita semua. Tuhan itu mengajak kepada kita semua. Jangan-jangan di sini ada 9 orang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menuntut. Catat, Tuhan tidak menuntut. Memang gaya hidup Kristen itu adalah mengucap syukur. Tetapi di sini Tuhan tidak menuntut. Tuhan hanya bertanya, "Neng mau 10 sing disembuhkan, dia aku kerasa dia anak kuasa, sing bisa sembuhkan kabeh wong 10. Tenagaku, energiku, kuasaku wis metu kabeh. Wong 10 disembuhkan dari kusta. Dia ini kursi dicokin balik." Artinya Tuhan tidak menuntut Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, itu artinya Bapak Ibu sedang bertumbuh prioritasnya kepada Tuhan. Yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Tuhan tidak menuntut disenangkan, tidak. Tetapi kalau kita mengucap syukur, itu artinya kita sedang belajar, kita sedang bertumbuh di dalam hal prioritas kepada Tuhan. Tuhan disenangkan dulu, baru nanti aku nyari kesenangan sendiri. Gitu. Jadi Tuhan duluan, Bapak Ibu. Tuhan yang disenangkan. Bertumbuh dalam hal prioritas. Lalu yang selanjutnya adalah bertumbuh di dalam sikap hati. Bertumbuh di dalam sikap hati. Yaitu kepekaan. Hati yang peka. Hati yang sensitif. Memang bersyukur itu sulit, tetapi pemazmur berkata itu baik. Karena ada kebaikan-kebaikannya. Kebaikannya di sini tadi, Bapak. Sembuh total, tidak ada yang cacat orang kusta tadi itu baiknya di situ, berkatnya di situ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita selalu belajar menjadi orang Kristen yang selalu bersyukur. Artinya apa? Mari mengeluh kita tinggalkan. Mengeluh itu kita tinggalkan. Tentang apa saja kita tinggalkan. Karena walaupun mungkin mengeluh, dan yang ujian untung lah, walaupun mengeluh tentang garam, Bapak Ibu, pokoknya mengeluh gitu aja. Mengeluh itu pintu masuk untuk iblis. Gitu. Ringan, sepele, tetapi itu pintu masuk iblis. Pintu masuk iblis. Dan ketika iblis sudah masuk ke dalam hidup kita, maka itu menjadi alasan bagi iblis untuk mendakwa di hadapan Allah. Loh kan loh, ini kan ingin ngeluh tentang garam, belum diselesaikan Tuhan kayak. Jadi kalau kita mengeluh,
saksikan, Tuhan tadi saya mengeluh Tuhan, mohon ampun, aku bertobat, aku nggak akan mengeluh lagi. Nah, kita diampuni dosanya oleh pengorbanan Kristus. Dan iblis nggak punya lagi alasan untuk mendakwa di hadapan hakim Allah Bapa di surga. Ibu ingat Zakaria pasal 3, Imam besar Yosua didakwa oleh iblis di hadapan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Lihat itu Zakaria pasal 3 ayat 1. Mari kita ubah mengeluh bersemut-semut gitu ya, apalagi marah gitu ya. Oh itu luar biasa. Itu pintu masuk untuk iblis. Maka dari itu mari, kenapa ya sulit bersyukur? Ya itu karena rohnya lemah. Rohnya lemah. Bapak Ibu, Tuhan pernah berkata, roh itu penurut, daging itu lemah. Jadi kalau roh kita itu lemah, itu dagingnya itu lemah. Ya. Jadi mari kita punya roh yang kuat, punya jiwa yang kuat, supaya kita bisa mengubah sulit mengucap syukur menjadi gaya hidup. Amin. Mari